Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala di program sore hari di hari Kamis hari ini, di hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 atau bertepatan pada tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah. Bersama saya Irham Ibadur Rahman, anggota Bidgar Dakwah PD Persis Kota Bekasi. Insyaallah dalam 1 jam atau kurang lebih 45 menit ke depan kita akan sama-sama di radio Dakta 107 FM Kota Bekasi untuk senantiasa terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal solih. Mudah-mudahan rekan Dakta yang sedang berada dimanapun rekan Dakta berada selalu ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan Rajab akan berakhir ya. Dan nanti ketika mulai maghrib insyaallah kita sudah masuk awal Sya'ban di 1446 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh amal kita di bulan Rajab ini dicatat oleh Allah sebagai amal solih, amalan terbaik yang kelak akan kita pertanggungjawabkan, akan kita dapatkan hasil daripada panen kita di setiap bulannya itu, sehingga menjadi amalan solih terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Umumnya manusia kuat bertahan dalam kesabaran atau dalam kemiskinan atau penderitaan karena tidak ada pilihan lain daripada mati atau meninggal. Tetapi ketika mereka kaya dan berkuasa, gagal dalam syukur karena tidak kuat menghadapi tipuan kekayaan dan kekuasaan, maka sungguh keliru. Orang-orang menilai sukses ketika mereka kaya dan berkuasa, padahal nyatanya kebanyakan justru itu adalah awal dari kegagalan mereka. Insyaallah judul yang kita akan ambil pada hari ini yaitu kesuksesan awal kehancuran. Judul ini sangat menarik sekali untuk kita bahas dikarenakan judulnya itu kesuksesan awal kehancuran. Maksudnya bagaimana? Tentunya ini berdasarkan hadis Nabi SAW, yaitu di dalam hadis Sahih Bukhari bab ma yudhkaru min jahratid dunya wa tanafasufiha nomor 6425 ya. Nah, ini juga di dalam bab al-jizyah wal muwada'ah ma'ahid zimmah nomor 3158. Di antara kita rekan dakta sama-sama mengharap ridho dan magfirah Allah, baik rekan dakta semua, bapak, ibu, termasuk saya yang hari ini sedang berbicara ya di radio, tentunya ingin mempunyai anak-anak keturunan yang sukses. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin anak-anak kita itu di kemudian hari, di masa yang akan datang mereka tidak sukses. Kita semuanya tentunya ingin mereka semua itu sukses di bidangnya masing-masing. Namun sukses itu ternyata
berbeda-beda. Tentunya ada yang disebut sukses menurut orientasi dunia, tapi ada juga yang sukses itu orientasinya akhirat. Maksudnya hari ini kita sering sama-sama saksikan bahwasannya sukses itu ukurannya, barometernya itu ketika seseorang sudah mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan jabatan, mendapatkan posisi terbaik, baik di instansi pekerjaannya, di tempat ia bekerja, atau istilahnya usahanya maju. Kalau konteks hartanya banyak, punya kekuasaan, punya jabatan, apalagi di tahun-tahun kemarin, di akhir-akhir tahun, mendapatkan jabatan menjadi pejabat daerah, pejabat kementerian, dan lain sebagainya. Dan itu nanti ke bawahnya kan banyak merekrut orang-orang yang akan ikut serta meraih kesuksesan. Nah, dalam pandangan kita pada umumnya sukses itu latar belakangnya pasti itu sangkut pautnya dengan yang namanya dunia. Nah, tentunya sukses ini pun termasuk sukses yang memang kacamata kita pandang seseorang sukses itu jika seseorang punya jabatan, posisi, kekuasaan, kalau harta sudah punya rumah, kalau misalkan bab masih harta punya kendaraan mobil, kendaraan lebih dari satu, mungkin motor, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika seseorang belum punya rumah, belum punya kendaraan motor, belum punya posisi di jabatannya, dimanapun di pekerjaannya, itu rata-rata kita menganggapnya belum sukses. Nah, padahal bagaimana hakikat sukses yang sesungguhnya dalam pandangan Islam? Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari, nah, bab ma yuzkaru min jahrati dunya wa tanaffusu fiha, nomor 6425, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Amr bin Auf. Qala Amr bin Aufin, Amr bin Auf berkata, nah, Abu Ubaidah datang ke Bahrain. Qadima Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah datang, nah, ke Bahrain bimalin minal Bahraini, dengan membawa harta. Fasami'atil ansoru bikudumihi. Orang-orang Ansor mendengar kedatangan bahwasanya Abu Ubaidah ini akan hendak ke Bahrain. Lalu tawafathu salatas subhi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berkesempatan salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamman insarafa ta'arradu lahu. Maka mendekat kepada beliau setelah selesai salat subuh, maka Rasulullah SAW patabassama Rasulullah SAW. Rasul lalu setelah beres salat berjamaah subuh, Rasul patabassam, Rasul senyum melihat mereka. Nah, hina ra'ahum wa qala azunukum sami'tum bikudumi Abi Ubaidah. Nah, kata Rasul, aku menduga kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dengan membawa sesuatu. Wa annahu jaa'a bisai'in. Nah, dia membawa sesuatu. Qalu, maka mereka menjawab, bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa abshiru ajal ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau benar. Maka kata Rasul, fa abshiru wa amilu ma yasurrukum. Kata Rasul kepada para sahabat, berbahagialah dan angankanlah apa yang membahagiakan kalian. Nah, inilah yang salah satu menjadikan judul kita hari ini, yaitu kesuksesan awal kehancuran. Maka kata Rasul, mal fawallahi, demi Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala berkata dengan serius. Jadi Rasul tidak main-main. Kata Rasul, fawallahi, demi Allah, kata Rasul. Kata Rasul, mal faqra akhsha alaikum. Nah, demi Allah, bukanlah
kefakiran, akhsya alaikum, yang aku, akhsya itu dari khosya, artinya bukanlah kefakiran yang aku takutkan alaikum atas kalian, nah, tetapi kata Rasul, walakin, akan tetapi, akhsya alaikum, yang aku khawatirkan, yang aku takutkan, justru kata Rasul, antub sato alaikumud dunya, nah, aku takut dunia itu dihamparkan untuk kalian, kama busitot alaman kana qablakum, kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian, kata Rasul, fatana fasuha, lalu kalian saling bernafsu, fatana fasuha kama tana fasuha, sebagai mereka dahulu orang-orang saling bernafsu. Maka kata Rasul, watul hiyakum kama alhathum, sebagaimana mereka melalaikan, dan Allah membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Hadis ini yang menjadikan judul kita hari ini, kesuksesan awal kehancuran. Jadi di dalam Islam itu ternyata termasuk sabda Rasulullah SAW, yang disebut sukses itu ternyata bukan menurut pandangan kita hari ini. Pandangan kita hari ini sukses itu punya jabatan, punya posisi, jadi pejabat, punya kedudukan, punya harta, punya rumah, punya kendaraan. Itu yang disebut sukses menurut versi kita sampai hari ini. Nah, tetapi versi Rasulullah SAW itu berbeda. Sukses itu bukan yang tadi disebutkan, melainkan Rasulullah SAW itu takut, khawatir. Bahkan Rasul sampai mengucapkan fawallahi, demi Allah. Dan ucapan wallahi ini bukan ucapan sembarangan. Kita sebagai muslim, rekan daktar, tidak boleh semena-mena untuk mengucapkan wallahi, demi Allah. Karena ini betul-betul apa yang disabdakan Nabi, yang keluar dari lisan Rasul, fawallahi, demi Allah. Rasul di sini serius, tegas menyebutkan. Kata Rasul, fawallahi mal faqra akhsya alaikum, demi Allah para sahabat, mal faqra, bukan kefakiran, bukan kemiskinan, akhsya alaikum, yang aku khawatirkan atas kalian. Jadi versi Rasulullah itu, Rasul tidak takut kita sebagai hambanya, sebagai umat Islam dalam keadaan fakir. Fakir ini adalah orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Berbeda dengan miskin. Kalau fakir betul-betul yang membutuhkan, kalau miskin itu orang yang membutuhkan tetapi masih punya, masih mampu. Mampu tapi masih membutuhkan. Punya tapi masih butuh. Nah, Rasul di sini sampai menyebutkan dengan kalimat mal fakro. Aku sungguh tidak takut kalian dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak apa-apa. Tapi apa yang aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah, walakin akhsya alaikum, yang aku takutkan itu bukan kalian sahabat jadi miskin, kalian jadi fakir, kalian jadi orang-orang yang lemah. Tapi apa yang Rasul khawatirkan, walakin akhsya alaikum, yang aku khawatirkan atas kalian itu antubsato alaikumud dunya. Aku takut dunia ini dihamparkan. Dunia ini diberikan lapang kepada kalian semua. Kama busitot alaman kana qablakum, sebagaimana dihamparkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, lalu apa kata Nabi? Patana pasuha, lalu kalian saling bernafsu padanya. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, ternyata bukan kemiskinan yang Rasul khawatirkan. Rasul tidak takut, Rasul tidak khawatir kita dalam keadaan miskin. Tetapi jauh-jauh hari Rasul itu menakut. Yang ditakutkan oleh Rasul itu ketika dunia dihamparkan kepada kita umat Islam, dihamparkan kepada para sahabat, dihamparkan kepada kita semua yang kita anggap itu kesuksesan.
Tapi dengan Allah hamparkan dunia tersebut, kita saling patana pasuha, saling bernafsu untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Tentunya kesuksesan yang versi kita itu adalah kesuksesan yang obsesinya dunia. Nah, tidak memukul rata. Jadi obsesi kita itu, sukses itu kan dalam ranah dunia. Nah, tetapi ternyata kalau kita menilik, mengkaji lebih dalam hadis-hadis Rasul itu tidak takut. Artinya Rasul itu bukan berarti tidak mau kita sukses. Rasul tidak takut kita dalam keadaan miskin, bahkan keadaan fakir sekalipun. Kenapa hari ini orang-orang banyak berambisi dunia? Nah, orang tua ingin anaknya sukses, disekolahkan SD, SMP, SMA. Sampai-sampai ada orang tua yang mewajibkan anaknya sampai kuliah S1, S2, S3. Setelah itu baru kalian bekerja lalu menikah. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran, menikah itu tidak ada kewajiban kita nyuruh anak SD, SMP, SMA beres, S1 beres. Rata-rata orang tua hari ini mereka mewajibkan anaknya S1 dulu, kuliah beres. Setelah itu mencari pekerjaan. Dan dari pekerjaan itu mendapatkan gaji bulanan, baru ditabung, baru boleh menikah. Orang tua yang seperti ini mungkin yang belum sampai langsung dalam menghayati firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Qur'an itu wankihul ayama minkum min ibadikum. Nikahkanlah orang-orang di antara kalian, termasuk anak-anak kita. Kewajiban kita itu menikahkan anak-anak. Jauh-jauhnya umroh anak-anak kita, haji anak-anak kita, itu idealnya kita yang membiayai. Bukan kita menuntut mereka untuk sekolah jenjang SD, SMA, S1, S2, baru bekerja menabung, baru itu setelah menikah. Tidak seperti itu. Nah, karena versi kita itu orang tua hari ini seperti itu. Mereka beranggapan bahwasanya mereka harus sukses dulu, baru boleh melanjutkan di jenjang selanjutnya itu menikah. Dan itu pun harus menabung terlebih dahulu. Makanya hari ini banyak, mohon maaf dalam tanda kutip, gadis-gadis yang umurnya sudah 35, 37, mereka belum menikah. Mereka belum menikah karena tekanan dari orang tua, sekolah harus sampai S2, bahkan S3, setelah itu kerja dulu, baru punya gaji. Nah, orang tua yang seperti ini yang kurang dekat dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak menyebutkan kita harus kuliah sampai S1, S2, S3, tidak. Toh banyak juga ternyata orang-orang yang hanya ijazahnya SD, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang lapang. Tentunya bukan berarti tidak membolehkan sekolah S1, S2, S3. Yang jangan sampai itu obsesi mewajibkan anak kita harus sekolah sampai perguruan tinggi kalau ingin mapan hidupnya. Justru ini sangat harus dijadikan paradigma terbalik. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki itu rezeki dunia dan rezeki akhirat. Tentunya rezeki dunia dan akhirat ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan terlalu fokus. Di dalam surat Thaha Allah menjelaskan wala tamuddana ainaika. Hei kalian jangan silau. Tamuddana itu dari mad. Mad itu artinya panjang. Kita sering dulu belajar mad tabi'i, mad wajib, mad jaiz, mad iwad, mad badal. Mad itu artinya panjang. Kata Allah wala tamuddana. Hei manusia, jangan engkau panjangkan, jangan engkau silau ainaika kedua matamu ilama mata nabi terhadap kesenangan yang kami berikan kepada kalian. Zahrotal hayatid dunya, itu semua hanya bunga-bunga kehidupan. Yang namanya bunga 1 hari 2 hari tidak disiram layu. Yang namanya bunga tidak bisa dimakan, tidak bisa diurap, tidak bisa dimakan, tidak bisa dilotek dan lain sebagainya. Yang namanya dunia indahnya hanya dilihat saja. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, warizqu rabbik, dan rizki dari Rabbmulah khairun, yang lebih baik, wabqa, dan yang lebih kekal. Tentunya tidak mengeneralisir, tidak memukul rata, bukan berarti kita tidak boleh mempunyai jabatan, apalagi di kementerian dan lain sebagainya. Amar ma'ruf hari ini harus di pemerintahan, kita ditakdirkan Allah masuk
menjadi pejabat, staf kementerian. Itu ladang dakwah amar ma'ruf kita. Cuman jangan sampai kita beranggapan bahwasanya dengan seperti itu hidup kita akan terjamin. Hari ini banyak orang-orang menggantungkan diri dengan gelar S1. Kalau tidak minimal S1, nanti tidak bisa dapat pekerjaan. Faktanya di lapangan banyak hari ini lulusan S1, S2 masih belum bekerja. Bahkan ada yang tidak kuliahnya beres, dia mampu mendapatkan gaji beda dengan orang-orang yang gajinya S1. Dan ini tidak dalam konteks membeda-bedakan. Karena rezeki Allah itu khairu wa abqa. Jangan sampai kita lupa rezeki akhirat sehingga kita mementingkan rezeki dunia. Artinya rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentunya bukan kesuksesan dalam artian versi kita hari ini. Kesuksesan kita hari ini yaitu menganggap kita sudah punya kendaraan yang layak, rumah yang layak, posisi jabatan di pekerjaan, tidak. Justru yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul khawatirkan itu Allah berikan dunia, Allah hamparkan dunia, kerja di kementerian, kerja menjadi pejabat dan lain sebagainya. Tapi justru dengan jabatan, justru dengan posisi yang Allah hamparkan itu sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nafsu kekuasaan itu menggelisahkan. Rata-rata orang-orang bernafsu itu karena ingin berkuasa. Obsesi dunia ini banyak orang-orang bernafsu karena mereka menganggap bahwasannya rezeki itu bisa terjamin ketika kita punya kedudukan, punya jabatan. Padahal kata Allah, wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Cari yang rezeki dari Allah itu yang khairun, yang baik, wa abqa, yang kekal. Rezeki yang baik dan kekal itu seperti apa? Di ayat selanjutnya di surat Taha, wa'mur ahlaka bis salat. Kata Allah, wa'mur, perintahkanlah ahlaka. Ahlaka itu dari ahlun, keluargamu salat. Perintahkan keluargamu salat. Di sini Allah memerintahkan kita membangun salat di keluarga. Tidak barokahnya sebuah rumah tangga jika tiada bangunan salat di dalamnya. Percuma hari ini kita mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, tapi salat 5 waktu kita tinggalkan. Dalam Islam itu ada istilah yang namanya istidraj. Istidraj itu dijelaskan, idza ra'aitallah, jika kalian melihat Allah yu'til abda, Allah memberikan ke seorang hamba, kepada hamba minad dunya, dari dunia apapun itu, jabatan, kesuksesan dan yang lain sebagainya, wa huwa muqimun fil ma'asi, tetapi dia bermaksiat. Allah berikan jabatan, sholat subuh kesiangan, sholat duhur jarang ke masjid, kajian ilmu hanya Jumatan saja. Nah, apa kata Allah? Paka'an nama dzalika istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj. Allah sengaja berikan, hamparkan dunia, naik jabatan, naik, dan nanti Allah akan jatuhkan di tempat paling tinggi. Nauzubillahi min dzalik. Kita termasuk orang-orang yang dikategorikan istidraj. Istidraj ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan, nikmat sehat tanpa sakit. Maka justru terbalik kalau kita menyebut sakit itu adalah sebagai musibah. Sakit itu adalah anugerah. Justru kita harus ada tabel di kamus kehidupan kita itu, kita ingin sakit. Karena sakit itu bukan hina, bukan cela, bukan musibah. Sakit untuk orang beriman itu kafarallah biha khotoyahu, bisa menghapus dosa-dosa. Dan orang-orang yang beriman itu yakin ketika Allah menguji musibah sakit, seorang tersebut yakin dan beriman kepada Allah bahwa dengan sakit itu Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Rekan dakta yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadis Rasulullah SAW tadi menjadikan bahan introspeksi bagi kita semua, karena ternyata kesuksesan itu rata-rata kebanyakan melalaikan kita. Tentunya bukan memukul rata orang-orang yang mempunyai jabatan diberikan jabatan,
tetapi ini jadi bahan renungan. Bahwasanya dulu juga Qarun dan yang lain sebagainya mereka sukses, tapi rata-rata Allah berikan kesuksesan. Justru itu awal kehancuran mereka. Yang kita harus takutkan itu. Karena sabda Nabi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin apapun yang keluar dari lisan Rasul kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya qaul Nabi itu, hadis Nabi SAW itu tidak ada hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kecuali hadis itu bermanfaat bagi kita umat Islam sebagai hamba Rasulullah SAW, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi SAW. Nah, rekan dakta yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, tentunya sukses di dalam pandangan kita ternyata berbeda dengan versi Rasulullah SAW. Ini juga bukan berarti tidak kita harus haram mempunyai obsesi ini, namun jangan sampai dengan obsesi tersebut melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita bagaimana kita dalam hidup seharusnya itu. Nah, di antaranya Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita semua untuk bagaimana ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu tidak bernafsu kaya dengan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hari ini diawali daripada obsesi terhadap dunia sehingga mereka bernafsu menjadikan apapun segala cara menjadi halal. Kebanyakan hari ini, mohon maaf rekan dakta, orang-orang menganggap jadi PNS itu sukses, mendapat lulus dan keterima P3K itu sukses. Tidak sedikit dari mereka ketika mereka mendapatkan jabatan PNS, jabatan P3, lalu mereka mendapatkan sertifikat. Dan sertifikat itu lalu mereka, pada umumnya ini bukan rahasia umum lagi, mereka gadaikan ke jalan yang sudah Allah haramkan, ribanya jelas, nerakanya jelas. Nah, apakah ini yang disebut dengan kesuksesan? Kesuksesan dapat jabatan, dapat sertifikat, lalu digadaikan begitu saja. Nah, ini justru sebuah kehancuran, awal kehancuran daripada kesuksesan tersebut. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dianjurkan boleh bernafsu kaya, tentunya bernafsu kaya dengan cara yang halal. Makanya Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bainama Ayyub yagtasilu uryanan kharra alaihi rijlun jaradin min dahab. Ketika Nabi Ayub mandi dalam keadaan, mohon maaf, telanjang, tidak berbusana, tiba-tiba berjatuhan kandakta. Yagtasilu urbanan kharra alaihi rijlun jaradin min dahab. Jadi Nabi Ayub itu ketika sedang mandi dalam keadaan tidak memakai apapun, tiba-tiba berjatuhan kepadanya sekumpulan belalang. Kalau orang Sunda itu nyebutnya simet, belalang emas. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Ayub? Faja'ala yahsi fi saubihi panadahu rabbuhu. Nah, ketika belalang itu berjatuhan, belalang emas itu berjatuhan, dengan kedua tangannya Ayub mengeruknya. Nah, mengeruk itu artinya mengambil belalang-belalang tersebut, ya, mengambil belalang-belalang tersebut, karena Ayub pun heran, ada belalang dari emas. Maka kata Allah Rabbnya menyerunya, Allah Subhanahu wa taala menyerunya, hai Ayub. Kata Allah, ya Ayub, alam akun agnaituka amma taro. Hai Ayub, bukankah aku sudah mencukupkan kamu dari apa yang kamu lihat ini? Maka kata Ayub, qala bala ya Rabbi, tentu wahai Rabbku, benar wahai Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Walakin la ginali an barakatika. Tetapi aku tidak akan pernah merasa cukup dari barokahmu. Nah, rekan-rekan yang sama-sama menghadapi doa Allah Subhanahu wa taala, tentunya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan dalil kita boleh bernafsu kaya tetapi dengan cara yang halal. Makanya pernah disinggung di kajian-kajian sebelumnya, di program Mutiara Hikmah sebelumnya, kita boleh dalam berumah tangga memprioritaskan kita ingin menjadi orang kaya. Berumah tangga, menikah, mempunyai anak. Nah,
prioritaskan betul-betul rumah tangga kita itu rumah tangga yang orientasinya akhirat. Hari ini banyak mereka yang orientasinya dunia, ingin punya rumah, hanya sebatas ingin punya rumah saja. Gengsi, tidak punya rumah bertahun-tahun karena ngontrak. Justru paradigma itu harus kebalik, mending ngontrak halal surga ketimbang kita ngambil perumahan 15 tahun nyicil riba, apalagi ke jalur yang haram. Nah, ingin punya mobil, tidak hanya sebatas ingin punya mobil, cukup puas dengan punya mobil. Tetapi bagaimana mobil itu bisa bermanfaat untuk umat. Ketika orang-orang membutuhkan, kita tidak susah untuk meminjamkan mereka. Kalau kita hari ini diberikan rezeki oleh Allah, punya kontrakan 5 pintu, 10 pintu, tidak hanya puas dengan kontrakan 5 pintu, 10 pintu. Bagaimana kontrakan itu bermanfaat untuk umat. Bagi orang-orang yang lemah, yang membutuhkan. Mereka para jamaah masjid, para pengurus masjid yang memang disebut kategori tidak layak, tidak mampu, bahkan tidak punya kendaraan motor sama sekali. Ini yang patut kita prioritaskan. Makanya Islam tidak mengharamkan kita bernafsu untuk jadi kaya, tapi kita bernafsu kaya tentunya dengan jalan yang Allah halalkan. Hari ini paradigma hari ini justru terbalik. Mereka bernafsu ingin jadi PNS, ingin keterima P3K, pengen itu dan yang lain sebagainya. Tapi setelah mereka dapatkan, justru kehancuran pertama yang mereka dapatkan. Mereka berani menggadaikan sertifikat ke jalur yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ukuran seseorang jadi sukses? Sukses yang berawal dari kehancuran. Nah, ini harus jadi perhatian karena ternyata Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya, tetapi bagaimana kita itu bernafsu kaya tetapi dengan cara yang halal. Nah, di hadis yang lain Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, hadis ini menunjukkan bolehnya bernafsu memperbanyak yang halal bagi orang yang sudah kuat dirinya dengan syukur atas nikmat tersebut. Nah, sebagaimana syukurnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bedanya kita dengan Nabi SAW ketika sholat tahajud itu kan, kita itu ketika sholat malam itu ingin sholat malam karena punya hajat, punya kebutuhan yang kita inginkan, walaupun itu tidak mengapa. Melainkan Rasulullah SAW ini betul-betul Rasul Nabi kita Muhammad sholat sampai ditanya oleh istrinya dan Bilal, kenapa engkau itu sholat malam sampai menangis, sampai rajin sholat malam? Maka kata Nabi, apalah uhibu an akuna abdan syakuran. Tidakkah boleh aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Maka anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa rezeki dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk syukur Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita pun boleh bernafsu menjadi orang kaya dengan catatan kita memperoleh kekayaan tersebut dengan cara yang Allah halalkan, dan juga kita itu dalam rangka menunjukkan keutamaan orang kaya yang bersyukur. Makanya nanti di bawahnya lagi, nanti selain kita bernafsu kaya itu dengan cara yang halal, yang lebih terbaik dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu adalah kafaf. Kafaf ini istilah di kita sebutnya hidup dalam keadaan cukup. Jadi manusia itu nanti berbeda-beda, ada yang betul-betul obsesi ingin kaya, ada yang hanya sebatas yang penting cukup. Nah, ini disebut kafaf, hidup cukup, tapi dengan catatan tangan tidak di bawah, melainkan tangannya itu di atas. Tidak juga hidup dalam kebermewahan atau keberlimpahan harta. Makanya kata Nabi, al-yadul ulya, ini jadi istilah di kita. Al-yadul ulya, tangan di atas itu khairun, lebih baik minal yadi supla, dari tangan di bawah. Maka kata Rasul, fal yadul ulya hiyal munfiqoh. Yang dimaksud dengan tangan di atas itu apa? Tangan yang memberi, yang mengeluarkan, munfiqoh infak. Sedangkan yang disebutkan wasufla, tangan di bawah itu hiya asabilah, adalah tangan di bawah itu adalah meminta. Kita jangan sampai tangan di bawah meminta-minta, hanya sebatas meminjam saja, tetapi kita harus bermental tangan di atas, artinya kita mampu
mensodakohkan rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, mereka itulah kaum yang kata Rasulullah ika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fil hayati dunya. Ini hadis menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu Rasul hanya tidur beralaskan tikar. Nah, istilahnya tanah dan yang lain sebagainya. Beda dengan kita yang sekarang sudah pakai spring bed, AC, kipas angin. Rasul ketika itu ditawari oleh Umar, kenapa engkau tidak ingin hidup mewah seperti mereka Raja Persia, Romawi dan lain sebagainya. Apa kata Rasul kepada Umar? Ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum. Mereka itulah kaum yang disegerakan bagi mereka thayyibatuhum, kesenangan mereka fil hayati dunia. Kesenangan mereka di dunia. Alangkah indahnya ketika kita diberikan kekayaan tapi didampingi juga kekayaan itu dengan amal soleh. Karena ada ibarat dari ulama, indahnya kekayaan ketika diiringi dengan amal soleh. Tetapi kita harus khawatir ketika justru Allah hamparkan dunia kepada kita, tapi justru dengan Allah hamparkan dunia tersebut itu menjadi awal dari kehancuran kita, awal dari kegagalan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa terus istiqomah. Ketika Allah berikan kesuksesan, artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bersyukur kepada Allah, dan dengan sifat syukur itu bisa menjadikan kita dermawan, bisa menjadikan kita hidup cukup, tangan tidak di bawah dan juga tidak dalam kehidupan yang mewah atau keberlimpahan harta. Rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita Allah anugerahkan hidup dalam menjalani episode di dunia ini, Allah berikan kesuksesan, tentunya kesuksesan yang bukan menjadi awal kehancuran, tetapi kesuksesan yang membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kesuksesan yang membawa kepada surga Allah itu adalah kesuksesan yang tidak bernafsu dari harta yang haram, tentunya bernafsu kaya tetapi dari yang halal, dan kita hidup dengan cukup apa yang Allah anugerahkan, sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ma yashadal abdu ilal mun'im. Puncak syukur seorang hamba itu yaitu yashadul ab ilal mun'im. Dia mendapatkan rizki apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapkan syukur. Itu saja rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Irham Ibadur Rahman, anggota Bidgar Dakwah PDPRI Kota Bekasi, pamit undur diri bersama Mas Toto Wahyudi dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus senantiasa meningkatkan kualitas iman, ilmu juga amal sholih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qfina bihalalika wa an haramika wa aghnina bi fadlika aman siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.